kembali di Humairah Education. Kali ini, pelajaran yang akan dibahas adalah tentang bagaimana membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Selamat menyimak! Anak-anak, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang puisi. Puisi adalah jenis sastra yang bahasanya menggunakan majas-majas atau gaya bahasa, misalnya kiasan atau penggambaran. Makna dalam tiap baris kalimatnya bukanlah makna sebenarnya, melainkan perlu penafsiran terlebih dahulu. Kata-kata dalam puisi dipilih dan ditata dengan cermat untuk membangun keindahan, sehingga mampu membangkitkan kesadaran orang akan suatu penggalan melalui bunyi, irama, dan makna khususnya. Berdasarkan bentuknya, puisi terbagi dua. Yang pertama adalah puisi lama yang memiliki karakteristik seperti bersifat anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya. Kemudian, terikat jumlah bait, baris, suku kata, maupun rima. Disampaikan dari mulut ke mulut dalam masyarakat. Contohnya, pantun dan syair. Contoh puisi lama. Yang pertama, syair. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa, dipimpin sang raja nan bijaksana. Nah anak-anak, ciri-ciri syair itu semua baris mengandung isi, memiliki rima a, dan berisi cerita atau pesan. Selanjutnya, contoh puisi lama yaitu pantun. Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah anak-anak, pantun yang tadi ibu bacakan memiliki ciri-ciri. Baris ke-1 dan ke-2 mengandung sampiran, sedangkan baris ke-3 dan ke-4 mengandung isi. Lalu berima A, B, A, B. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas dan tidak terikat oleh aturan tertentu, seperti jumlah kata, suku kata, baris, ritme, atau jumlah bait dalam penulisannya. Puisi ini sering disebut juga puisi modern. Mari kita simak contoh puisi baru. Ayahku, betapa besar jasamu, tidak kenal lelah bekerja, membanting tulang demi keluarga, demi anak-anak dan istrimu. Terima kasih ayahku, engkau selalu membimbingku. Semoga Tuhan selalu melindungimu, menghantarkan langkahku menuju masa depan yang gemilang. Pembahasan selanjutnya adalah prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita dan tidak mengandung rima. Prosa cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak terlalu banyak menggunakan majas seperti puisi. Jenis tulisan prosa juga digunakan untuk memaparkan suatu fakta atau ide. Oleh karena itu, prosa dapat digunakan dalam surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Terdapat dua jenis prosa berdasarkan eranya. Yang pertama, prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi budaya Barat. Dalam prosa lama,
ceritanya memiliki karakteristik seperti berisikan cerita istana sentris, sifatnya menghibur masyarakat, tidak menggunakan struktur kalimat, dan bersifat kedaerahan. Contoh, hikayat, sejarah, kisah, dan dongeng. Kedua, prosa baru merupakan prosa yang ditulis bebas tanpa aturan yang membelenggunya. Bentuk-bentuk prosa baru meliputi roman, novel, cerpen, riwayat, kritik, esai, dan resensi. Bagaimana mengubah puisi menjadi prosa? Mengubah puisi menjadi prosa disebut parafrase puisi. Mengungkap kembali suatu puisi dalam bentuk lain, tapi tidak mengubah makna puisi itu sendiri. Langkah-langkah memparafrasekan puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca puisi tersebut secara cermat. Kedua, memperhatikan kata-kata yang sulit dalam puisi tersebut. Yang ketiga, mengungkapkan isi puisi tersebut berdasarkan kata-kata sulit itu. Perhatikan contoh parafrase berikut ini. Tuhan telah menegurmu. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat anak-anak yang kelaparan. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat semayup suara azan. Oleh Apip Mustofa. Setelah diparafrasekan menjadi Tuhan telah menegurmu. Tahukah Tuhan kini telah menegurmu, hai manusia, dengan cukup sopan, lewat perut anak-anak jalanan yang kelaparan. Dengarkan, Tuhan telah menegurmu lagi dengan cukup sopan, lewat semayup atau kumandang suara azan. Nah, anak-anak, semoga kalian mengerti ya tentang apa itu teks puisi dan teks prosa. Jangan lupa loh, like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.